إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam bagi Rasul yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore yang berbahagia dan mulia ini, alhamdulillah, kembali kita di dalam 47 asbab pelebur dosa dan pengampun dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Karena tidak ada kita yang tidak berdosa. Sehebat apapun anak Adam ini pasti punya dosa. Sebab itu yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam haditsul Qudusi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu bersalah siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Dan aku mengampuni semua bentuk dosa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dosa ini sudah kita jelaskan di muqaddimah pembahasan kitab ini. Ada 10 asbab disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah yang menjadi sebab diampuninya dosa anak Adam. Ada yang dari taubat, ada juga yang dari amal saleh. Hari ini ada juga yang bentuknya datang dari ujian, yang datang dari musibah. Akan kita ambil insyaallah taala, tapi sebelumnya Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Tadhkirah fil Wa'd halaman 194, At-taibuna ala 3 tabaqat. Orang-orang yang bertaubat itu terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, fa'adnahum at-taibuna minal kufur. Ada tingkatan yang paling bawah, yaitu taubat dari kekafiran. Kok bisa dikatakan taubatnya paling bawah? Ya karena memang taubat dari kafir itu harus, wajib. Sebab kalau dia tidak kafir, ya otomatis dia masuk ke dalam Islam. Nah, sekarang kok dia tidak Islam, berarti dia di atas kekafiran. Ini yang kedua, yang pertama. Yang kedua, wa awsatuhum at-taibuna minal ma'siyah. Yang tengah-tengah adalah yang taubat dari maksiat. Ini tingkatan taubat yang tengah ini.
taubat dari maksiat. Wa alahum, dan yang paling tinggi derajatnya adalah at-taibuna minal ghaflah, yang taubat dari kelalaian. Ya, taubat dari lalai. Maka itu sebabnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menyebutkan, karena derajat yang paling tinggi taubat dari lalai ini, jangan lalai terus. Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan, afdhalus sadaqah ta'limu jahilin atau tanbihu ghafilin. Sedekah yang paling afdal itu mengajarkan orang yang jahil atau mengingatkan orang yang sedang lalai. Ini sedekah yang paling afdal. Ya, mengingatkan orang yang sedang lalai, atau ta'limu jahilin, atau mengajarkan orang yang jahil. Baik, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan kita baca dalil dan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan musibah dan bencana. Min a'zamil asbab, di antara sebab terbesar Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa seorang hamba. Kita baca An Sa'ad radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi asyad bala'an, siapakah manusia yang paling keras ujiannya, bencana yang diterima? Siapa ya Rasulullah? Qala al-anbiya, yang nomor satu adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Thumma al-amthal fal-amthal, kemudian yang semisal, kemudian yang semisal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang semakin dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, siap-siaplah ujiannya juga semakin berat. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, dan seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung kadar keagamaannya, tergantung kadar keimanannya. Fa in kana dinuhu sulba, kalau agamanya kuat, ishtadda bala'uhu, maka ujiannya pun keras. Wa in kana fi dinihi riqqatun, tetapi kalau agamanya tipis, berarti imannya apa? Lemah. Ubtuliya ala hasabi dinih, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kelemahan agamanya dan imannya. Subhanallah. Jadi ma'asyiral hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla tidak akan menguji kita kecuali dengan kadar keimanan kita. Fama yabrahul bala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ujian dan bencana itu tidak pernah akan berhenti dari seorang hamba hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma'alihi khati'ah, sehingga Allah Azza wa Jalla biarkan dia berjalan di muka bumi tanpa dosa. Maka di dalam hadis yang lain, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin, apa yang menimpa seorang muslim dari kelelahan, kesedihan, hatta duri yang menusuk, itu semuanya sebagai pengampun dosa. Jadi enggak perlu ada yang kita salahkan. Hakikatnya itu bagi kita adalah suatu kenikmatan bagi hamba sebenarnya. Nah, cuma iman kita yang memandang, ada ketika dia mendapat musibah, ini nampaknya Allah enggak senang sama saya.
padahal dia orang baik. Tapi naik derajat keimanan nanti dalam faedah insyaallah taala dia bersabar. Naik derajat keimanan bahkan dia sampai derajat ar-ridha. Naik derajat keimanan bahkan sampai derajat syukur. Kenapa? Allah Azza wa Jalla sedang mencintainya. Karena itu dia hakikat ujian bagi orang beriman. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Allah Azza wa Jalla ketika mencintai hambanya, Allah uji dia dengan berbagai macam ujian. Baik, ini hadis yang pertama. Adapun riwayat yang kedua, ma'asyiral hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yaqul, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman. Abu Sayyaf ketika dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Hadis apa namanya ini Abu Sayyaf? Hadis Nabi Yunus. Hadis Nabi Yunus katanya. Ada yang ngarang-ngarang Abu nih. Abu Hurairah. Itu pondok kita Abu Hurairah itu. Baik, dahlen hadis apa namanya? Hadithun Qudusi. Baik. Ada makna lain, ada muradif, persamaan yang lain. Hadis apa namanya, Adik? Abu Azhar? Mutawatir. Haji Ramli. Ini tambah mufradat, tambah ilmu dikit. Yang kita kenalkan hadithun qudusi, hadits qudusi. Ada nama lainnya. Job Tualam. Bang Rudi. Apa Rod? Aji Kun dulu. Aji Takat. Pak Lutfi. Ini majelis ilmu memang tenang. Azhari Gobak. Allah wa Rasuluhu alam. Ya Allah Rasulullah. Untuk sangat lagi ngarang-ngarang mulanya. Ada siapa luar? Ami. Hadithun Rabbani. Nggak ada HP-nya, jadul dia. Hadis apa? Hadithun Rabbani. Ini nama lain hadis Al-Qudusi. Baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inni idza batalaitu 'abdan min 'ibadi mu'minan. Apabila aku menguji hambaku yang beriman. Ini poinnya nih. Apabila aku menguji hambaku yang beriman. Fahamidani ala mabtalaituhu. Lantas dia memujiku atas ujian yang aku berikan. Bayangkan. Allah uji dia mengatakan alhamdulillah. Fa innahu yaqumu min madji'ihi dzalika kayawma waladathu ummuhu minal khataya. Maka begitu dia bangkit dari tempat tidurnya seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya bersih dari dosa. Cuma masalahnya bau hitam marah meni apa ente? Dapat ujian, alhamdulillah. Ayo coba dulu, Mam. Maka itu sebabnya kita katakan ini derajat yang paling apa? Paling tinggi. Masa anak kita mati, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tua mati, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna. Kalau inna lillahi wa inna raji'un wajar. Tapi ini kalau mulainya dengan alhamdulillah, bagaimana kita kan? Subhanallah. Tapi ini lihat ini. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Jadi atau hasan derajat hadis ini ketika Allah menguji hambanya yang beriman, lalu dia memuji Allah atas ujian tersebut,
maka begitu dia bangkit dari tempat tidurnya, bersih dari dosa, bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Dan ini jarang loh para jamaah. Amalan-amalan kalau diamalkan bersih dari dosa, bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Jarang ini. Di antaranya haji, tapi kan berat. Lam yarfuth wa lam yafsuq, tidak berbuat rafath, hal-hal yang membawa kepada jima' misalnya, wa lam yafsuq, tidak berbuat kefasikan. Nah, pulanglah dia bagaikan bayi yang baru dilahirkan ya oleh ibunya, bersih dari dosa. Demikian juga datang ke Masjid Aqsa, salat dua rakaat. Maka apa? Bersih dari dosa, bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Ini juga salah satunya ini. Yaqulu Rabb Azza wa Jalla, di sana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ana qayyadtu 'abdi wabtalaituhu fa ajru lahu kama kuntum tujrauna lahu wa huwa sahih." Aku yang mengikat hambaku ini. Artinya membuat dia tidak banyak bergerak karena sakit kan? Wabtalaituhu, aku yang mengujinya, fa ajru lahu. Jalankan baginya pahala itu sebagaimana pahalanya waktu sehat. Karena waktu sakit kan ibadah mesti berkurang. Maka orang yang sakit ini ketika memuji Allah Azza wa Jalla, bersih dosanya, meskipun dia kurang ibadah waktu sakit, tetap pahalanya maksimal seperti waktu dia sehat. Subhanallah. Hadithun azim. Hadis yang sangat agung para hadirin. Ini hadisnya hasan dibawa ke Imam Ahmad, At-Tabrani, Abu Nuaim dan yang lainnya. Ini akan kita pelajari pada kesempatan hari yang berbahagia dan mulia ini. Sungguh ini ya pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita tentang as-sabru, bersabar. Baik, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menengok sejarah, manusia yang paling keras ujiannya pasti para nabi. Sehingga dari para nabi itu ada dikatakan ulul azmi. Rasul-rasul yang penuh dengan tekad yang kuat, kesabaran yang tinggi. Dinamakan dia ulul azmi. Samsul, berapa banyaknya ulul azmi? Ada Sul. Ya. Pira? Berapa? 5 santa. Ada 5 ulul azmi. Pak Lutfi sebutkan yang 5 itu. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi Nuh bagaimana? Diolok-olok, dia berdakwah. Berapa tahun Abu Sayyaf Nabi Nuh berdakwah? 950. Allahu Akbar, 950. Saya ya bau meneh coba para jemaah. 950 tahun. Disuruh oleh Allah Azza wa Jalla buat perahu, diolok-olok. Bagaimana buat perahu di tengah padang pasir? Kalau ukuran manusia kan ini tidak nyambung kan? Namanya orang buat perahu di mana? Di pinggir pantai lah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ayo bagaimana dibakar. Nabi Musa bagaimana dia diolok-olok oleh kaumnya, bagaimana dikejar oleh Fir'aun. Nabi Isa alaihissalatu wassalam sampai dibunuh, Allah selamatkan dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam upaya pembunuhan pun tidak berhenti. Upaya pembunuhan tidak berhenti. Lain dari kaumnya, lain dari orang-orang Yahudi. Berapa kali mau dibunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, perempuan Yahudi kasih racun. Waktu Nabi datang ke Bani Nadir, mau dijatuhin batu. Ayo. Dan yang lain. Nah, ini sejarah. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum.
Sabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi, yaitu rasul-rasul yang punya tekad yang kuat dan kesabaran yang tinggi. Mereka lah yang menjadi contoh kita dan kacamata kita. Ma'asyarul hadirin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari dua riwayat ini akan kita ambil beberapa fawaid insyaallah taala. Yang pertama, annal mu'mina amruhu kulluhu khair. Orang beriman segala urusannya pasti baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak didapatkan kecuali pada diri orang beriman saja. Jadi orang beriman semua urusannya baik. Tidak ada kecuali pada orang beriman. Sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam Sahih Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan orang beriman itu baik. Bagaimana baiknya? In asabathu sarra syakara. Ketika mendapat kenikmatan dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Itu yang terbaik. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau mendapatkan bencana dan musibah maka dia bersabar. Fakana khairan lahu. Itulah yang terbaik. Nah, sikap ini tidak dimiliki kecuali hanya oleh orang yang beriman saja. Tinggal kita sekarang yang menyikapinya. Kalau mendapat musibah ya berarti pasang sabarnya. Dan itu derajat minimal loh. Lebih hebat lagi kita mampu ridha. Lebih hebat lagi kalau kita mampu bersyukur sebagaimana hadis nomor 2 tadi. Yang mana kalau kita sampai alhamdulillah ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla, bangun tidur bersih dari apa? Dosa. Ya Allah. Tapi ingat, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innamas sabru 'inda as-sadmatil ula." Sabar itu diperlukan saat pukulan pertama. Ndek wah sebulan baru sabar tiang hari ya. Wah nyat oh. Bukan. Sabar itu saat pukulan pertama. Ini dia. Karena lihat ya, kadang orang tidak sanggup langsung pingsan. Bisa jadi apa mati. Dan urusan ya sabar ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, pantas ulama salaf mengatakan al-imanu nisfan. Iman itu 2 bagian. Nisfu syukrin wa nisfu sabrin. Separuhnya syukur, separuhnya sabar. As-sabru atau manzilatul iman min as-sabri ka manzilatir ra'si min al-jasad. Kedudukan sabar dari keimanan itu seperti kedudukan kepala dari badan. Jadi sabar ini memang mesti harus ada. Ya. Jadi orang beriman ini ketika mendapat bencana yang wajib dilakukan apa? Sabar. Ketika mendapatkan kenikmatan yang wajib dilakukan apa? Syukur. Ya. Karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pikir sakit aja ujian, bangkrut aja ujian. Nikmat itu ujian loh. Karena Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah." Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Fitnah ini ujian. Nah, itu dia. Kalau nikmat ujiannya syukur. Kalau susah sakit ujiannya apa? Sabar. Tapi mungkin kita bertanya, mana lebih baik? Apakah musibah bersabar ataukah nikmat bersyukur? Salah seorang ulama salaf mengatakan, la anu'afa fa ashkur. Ya, aku mendapat kesehatan dan aku bersyukur, itu lebih baik daripada diuji dan bersabar. Ini lebih mulia. Berarti apa?
nikmat bersyukur. Itu sebabnya Allah memuji Nabi Allah Nuh, abdan syakura. Baik, ini poin yang pertama para hadirin. Tapi tentu ingat ya, sabar kemudian syukur, kedua-duanya membutuhkan imanun kabir, iman yang besar. Karena gak mungkin di lisan mungkin gampang para jemaah, tapi prakteknya susah. Mana dia? Ya, kalau lagi dapat nikmat, dia nyebut dirinya terus, saya, aku. Ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kita semua. Nanti kalau sudah KO baru takdir. Tidak ada yang mengatakan kalau nikmat, inilah takdir Allah dibuat kita ini, maka kita diuji dengan syukur atau tidak. Baik. Poin yang kedua. Ja'alallah ibtila' al-ibadi wal masaibi wal balaya kaffara lidh-dhunub wal khataya. Allah Azza wa Jalla menjadikan ujian bagi hamba, musibah, bencana, itu semuanya sebagai penghapus dosa. Ternyata ini salah satu hikmah adanya ujian. Salah satu hikmahnya, bukan ini saja, ujian ini di antara hikmahnya adalah penghapus dosa. Karena Allah Azza wa Jalla idza ahabba 'abdan, sebab Allah Azza wa Jalla apabila mencintai hambanya, ibtalahu liyaghfira lahu dzunubah, Allah uji mereka untuk diampuni dosanya. Sehingga ketika bertemu dengan Allah sudah tidak punya dosa. Jadi cukup di dunia sudah selesai. Jangan lagi mendapat berbagai macam tantangan rintangan di akhirat. Karena ingat, apa yang diuji dunia ini nggak ada persentasenya ketimbang ujian di mana? Di akhirat tersebut. Dan sekali lagi para hadirin rahmatullah azza wa jalla, poin yang kedua, Allah Azza wa Jalla jadikan ujian bagi hambanya, bencana dan musibah sebagai penghapus dosa. Dan ini kita sebut salah satu hikmah adanya ujian. Ada hikmah lain, mengangkat derajat. Ada hikmah lain dari ujian itu apa? Untuk membedakan mana yang jujur dengan yang bohong. Jujur keimanannya itu tidak. Sebagaimana dalam suratul Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira dibiarkan mereka mengucapkan kami beriman sementara belum diuji? Jadi ibtila itu hakikatnya terlalu banyak hikmahnya, tapi salah satunya dalam poin yang kita inginkan hari ini adalah penghapus dosa. Karena kita tahu ketika Allah Azza wa Jalla mencintai hambanya, Allah timpakan dia musibah. Dengan cara itu Allah mengampuninya. Kenapa? Bisa jadi dia tidak istighfar, tapi cara itu dia Allah Azza wa Jalla ampuni dia dengan cara diberikan bencana dan musibah. Sehingga nanti ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sudah tidak punya dosa. Lihat Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam. Kita berkaca sekarang. Nabi kita alaihi salatu wasallam waktu sakratul maut. Pak Jikun, sakratul maut. Bagaimana beratnya sakratul maut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, apa gambarannya Pak Guru Mahdan sakratul mautnya Nabi? Kira-kira dulu. Apa? 10 kali dari sakitnya kita Ustaz. Enggak, ini wah nih. Pokoknya kalau enggak menjawab enggak enak. Haji Ramli. Ahsan. Seperti 2 orang yang sakratul maut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika dilihat oleh putrinya Fatimah saat dia sakratul maut itu sakit.
Karena Nabi SAW mengatakan, innalil mauti la sakarat, sesungguhnya kematian itu memang sakit. Hanya satu yang gak sakit matinya para jemaah, orang yang mati di medan perang. Hanya itu. Andai kata sakit, tidak ada yang mau orang jihad para jemaah. Maka Nabi SAW ibaratkan, Nabi SAW ibaratkan sakitnya orang sakratul maut saat mati perang seperti digigit oleh semut atau seperti dicubit udah. Kalau Nabi SAW dilihat oleh putrinya Fatimah, nangis Fatimah. Langsung Nabi menenangkan putrinya. Apa kata Fatimah radhiyallahu, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, la karbali abiki ba'dal yaum, sudah tidak akan ada lagi kesulitan bagi bapakmu setelah hari ini. Jadi Allah Azza wa Jalla benar-benar bersihkan dia di dunia sehingga tidak ada urusan sudah di hari kiamat. Hari kiamat. Ini hikmahnya. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, bencana dan musibah sampai kita mati, tidak apa-apa. Lebih baik ketimbang ujian yang di mana? Di dalam kubur. Ambil contoh dalam hadis yang sahih, Nabi SAW sangat sering berdoa mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lafaz itu mengatakan Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Datanglah Nabi SAW kepada sahabatnya untuk menjenguk orang ini. Orang ini apa? Kal farh, bagaikan burung yang baru menetas, yang membungkus tulang itu hanya apa? Kulit. Nabi SAW tanya dia, apa yang kamu doakan? Katanya, kok bisa seperti ini? Ya Rasulullah, aku pernah berdoa, ya Allah, jikalau engkau akan menyiksaku di akhirat kelak, maka timpakan siksa itu bagiku di dunia supaya aku tidak rasakan di akhirat. Apa gambarannya? Inilah dia, sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala uji dia sampai hanya tersisa tulang saja dan kulit. Langsung Nabi SAW menyebutkan, innaka lan tutiqah, engkau gak bakalan mampu. Namanya azab akhirat, mau dipindah di dunia, engkau bakalan mampu. Di akhirat itu kenapa manusia mampu? Dibentuk badannya oleh Allah lain dengan badan di dunia para jamaah, supaya benar-benar merasakan azab. Kalau di dunia badan kita ini qabilul lil halak, akan hancur. Tapi kalau badan akhirat untuk abadi. Nah, tebal kulitnya penduduk neraka saja perjalanan 3 hari 3 malam. Ya lendongnya tebalnya niki perjalanan. Perjalanan 3 hari 3 malam clean. Tebal kulitnya penduduk neraka. Tapi apa? Nadijat juluduhum, kata Allah, matang itu kulit di dalam neraka. Matang. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi mengatakan, coba engkau ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak usah minta kepada Allah, ya Allah, jika engkau menyiksaku di akhirat, biar di dunia saja supaya tidak di akhirat. Engkau gak mampu siksa akhirat itu ditumpahkan di dunia. Kalau di akhirat sih spinate. Iya kan? Nggak akan lari kemana. Nah ini dia para jemaah. Ini poin nomor 2. Jadi Allah jadikan ujian bagi hambanya, musibah bencana untuk menghapus dosa. Ini salah satu hikmah di antara ujian tersebut. Baik, poin yang ketiga. Al-ibtila'u min sya'nis salihin. Ujian itu adalah ketetapan Allah bagi orang-orang saleh. Ujian itu adalah ketetapan Allah bagi orang-orang saleh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Ankabut
pada ayat yang kedua sampai selanjutnya. Ahasiban nas ayyutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami beriman sementara mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami tahu mana yang jujur imannya dan mana yang bohong. Nah, maka ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla, ujian ini selalu menyertai orang-orang saleh. Karena hadis sudah jelas. Yubtalar rajulu ala hasabi dinih. Seorang itu diuji tergantung kadar keimanannya. Dan manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Dan para nabi adalah orang saleh paling saleh. Jadi ibaratnya di mana ada gula, Ada semut. di situ ada semut sudah. Artinya kalau iman ada, mesti ujian juga Ada. ini satu paket. Maka dikatakan oleh Allah, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami beriman sementara belum diuji? Maka ujian ini sya'nus salihin, ketetapan Allah pada hamba-hambanya yang saleh. Dan di akhir hadis mengatakan tadi apa? Fama yabrahul bala'u bil mu'min. Ujian itu enggak akan berhenti dari orang beriman, enggak akan berhenti. Ya. Kapan berhenti ujian itu? Kalau mati. Kalau sudah mati yang kahwa. Selesai, tinggal menerima hasilnya saja. Tapi selama hidup pasti para jamaah dengan berbagai macam bentuknya ya. Ada yang dari keluarga, ada yang dari istri, ada yang dari anak, ada yang dari masyarakat, ada yang dari atasannya, ada yang pada hartanya, ada yang pada anaknya. Ini semuanya adalah ujian. Jadi kalau kita mau lepas dari ujian gak bisa. Mati dulu baru selesai. Kalau belum mati tidak akan selesai. Poin berikutnya. Al-manazilul 'aliyah la tunalu illa bil bala. Kedudukan yang tinggi tidak akan didapatkan melainkan dengan adanya ujian. Kedudukan yang tinggi tidak akan didapatkan kecuali dengan adanya ujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Sajdah. Allah Azza wa Jalla katakan di dalam surat As-Sajdah, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Waj'alna minhum a'immah, kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin. Pemimpin ini derajat tinggi atau tidak? Tinggal. Imam, kami jadikan mereka imam. Yahduna bi amrina, mereka menunjuki orang dengan perintah kami. Lamma sabaru, kapan? Ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah pada ayat yang ke-24. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, wal manazilul aliyatu la tunalu illa bil bala. Memang kedudukan yang tinggi tidak akan diraih oleh manusia ini kecuali dengan adanya ujian. Qala Imam Syafi'i rahimahullah, sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, lamma su'il, ketika beliau ditanya, ayubtalar rajul am yumakkan. Hai Imam Syafi'i, mana lebih bagus, orang itu diuji atau diberikan dia kekuasaan?
derajat yang tinggi. Qala, beliau mengatakan la yumakkan hatta yubtala. Enggak mungkin akan diberikan kedudukan oleh Allah sampai dia diuji. Fa inna Allah ibtala Nuhan. Contoh, Allah menguji Nabi Nuh. Wa Ibrahim, Nabi Ibrahim. Wa Musa, wa Isa dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala uji mereka, falamma sabaru makkanahum Allah. Ketika mereka bersabar, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka berjaya. Lalu beliau mengatakan, fala yadhunnu ahadun yakhlusu minal alamil battah. Jangan pernah mengira ada yang bisa selamat dari ujian. Tidak ada yang tidak selamat dari ujian. Ini dalam Kitabul Fawaid halaman 269. Poin berikutnya. As-sabiruna 'alal bala katsir. Yang bersabar terhadap ujian itu banyak. Walakin as-sabir 'alal ar-rakha qalil. Tetapi yang bersabar dan bersyukur terhadap kenikmatan itu yang sedikit. Loh, kok bisa? Iya. Karena banyak ujian nih pada jamaah di luar kemampuan manusia. Artinya apa? Spinate. Artinya apa? Mau tidak mau ya harus terima kenyataan. Maka apa? Ya terpaksa harus sabar. Habis kalau nggak sabar mau apa coba? Dia sudah sakit. Ya dia mau marah, ya nggak bisa. Nah, maka orang yang bersabar terhadap bencana dan musibah itu banyak. Tapi dia bersabar ketika mendapat kenikmatan yang sedikit. Sedikit yang mampu bersyukur kalau mendapatkan kenikmatan. Kenapa bisa demikian? Karena telah disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Di antaranya Allah menyebutkan wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Ayo. Kalau yang sabar sih banyak. Sedikit hambaku yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Dibawakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Saba ayat yang ke-13 tentang Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Wa qalilum min ibadiya asy-syakur. Kemudian juga hal ini ditegaskan oleh Imam Ibn Muflih rahimahullah ta'ala. Ibn Muflih rahimahullah ta'ala, tapi sebelumnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyebutkan di dalam hadisnya sahih, mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan. Kan kefakiran mau tidak mau membuat orang sabar apa tidak? Mau tidak sabar karena ujian besar. Walakin akhsha an tubsata 'alaikumud dunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang aku khawatirkan ketika Allah membukakan kalian fatanafasuha, akhirnya kalian berlomba-lomba, fatulhikum akan melalaikan kalian sebagaimana melalaikan orang-orang sebelum kalian, dan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nah, di sini lihat yang dikhawatirkan oleh Nabi itu ketika kita kaya. Bukan dikhawatirkan ketika miskin. Kalau kata orang lupa daratan. Ini yang banyak. Ya, maka dikatakan di sini pada hadirin oleh Imam Ibn Muflih rahimahullah taala sebagaimana dalam Kitabul Adab Asy-Syar'iyyah jilid pertama halaman yang keempat, Ibn Muflih mengatakan qala ba'dhum
Sebagian para ulama kita mengatakan al-mu'min yasbir 'alal bala wa la yasbir 'alal 'afiyati illa siddiq. Orang beriman itu sabar mendapat bencana. Tapi yang sabar mendapatkan kenikmatan itu sedikit. Orang-orang yang jujur saja. Siddiq, orang-orang yang jujur keimanannya saja. Itu yang mampu mengatakan inilah karunia Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sedikit wa qalilun min ibadiyah asy-syakur. Insyaallah kalau bencana banyak bisa bersabar. Karena itu tadi la hilata lil insan. Manusia enggak bisa lari. Ya sudah terima sudah, mau apa? Akhirnya terpaksa sabar. Karena ada sabar terpaksa. Karena nggak ada upaya. Ada yang sabar karena keimanan. Nah, tapi syukur ini sedikit. Karena itu tadi, ya, lihat bagaimana Qarun, innama utituhu ala ilm. Oh, aku dapat semuanya karena apa? Ilmuku, pintar bisnis, pintar mengembangkan. Dan ini yang terjadi, manusia ya selalu aku. Usaha, tapi lupa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil jilid pertama halaman 93. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Lam yafqah indana man lam ya'udil bala ni'mah war rakha musibah." Bukan orang yang faqih apabila dia tidak menganggap bencana itu suatu kenikmatan dan kenikmatan itu suatu musibah. Aneh, kebalik ini berjamaah. Ya, jadi kalau orang yang dalam ilmunya musibah itu nikmat, ya, sengsara membawa nikmat. Kenapa? Karena Allah menguji dia dengan hikmah yang banyak tadi. Salah satunya Allah ingin mengampuni. Nikmat apa tidak ini? Nikmat dong. Allah menguji dia, Allah ingin menaikkan yang tadinya mungkin surganya ya kelas kelas bawah lah, tiba-tiba naik ke Firdaus dengan sebab apa? Ujian dan sabarnya. Nah, maka orang yang dalam ilmunya musibah itu dianggap nikmat itu dianggap musibah. Lihat salah satu gubernurnya Umar, Amir, ya, atau Sa'id bin Amir. Ketika Umar radhiyallahu anhu minta tolong catatkan aku nama-nama fakir miskin kalian, katanya. Tahu-tahu masuk catatannya Sa'id bin Amir. Coba gubernur tambah catatan. Lain. Beda kalau sekarang. Ini zaman dulu. Ya. Yang kena bansos. Imam Umar radhiyallahu anhu percaya. Namanya Said masuk. Dikirimkanlah dia beberapa ratus keping emas. Keping emas loh ini para jamaah, bukan dolar. Emas. Begitu sampai apa yang keluar bukan alhamdulillah rezeki nomplok, uang segepok, tapi apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istrinya mengatakan, amata amirul mu'minin, apakah amirul mu'minin meninggal dunia? Lebih dahsyat lagi katanya. Apa itu? Dakhalat alaihi dunya litufsida akhirati. Dunia merangsak kepada diriku, ingin merusak akhiratku. Sedekahkan dia, katanya. Ya Allah. Bajunya hanya satu. Dalam sepekan mesti libur untuk cuci baju. Ya Allah. Tidak punya pembantu. Dia bantu istrinya, hari ngantornya agak siang dikit, buat roti dulu baru keluar. Piran baik, saat diet gubernur mana pun deh. Nah mungkin kecuali apa? Ulah atau menghayal, menghayalkan yang dulu. Subhanallah.
Kemudian poin berikutnya, as-sabru 'ala al-bala min sa'adatil mar'i atau min sa'adatil mar'i as-sabru 'ala al-bala. Di antara bentuk kebahagiaan seorang hamba itu ketika dia sabar mendapat musibah. Nah, sementara kita tahu sekarang namanya musibah buat susah apa buat enak? Hah? Buat susah. Buat bahagia apa buat susah? Pasti buat susah lah. Tetapi itu dia para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Kalau kita memandang dari sudut keimanan, ya justru dalam musibah itu ketika kita sabar itulah kebahagiaan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan as-sa'adatu fi thalath. Kebahagiaan itu ada pada 3 perkara. Kebahagiaan itu ada pada tiga perkara. Yang pertama syukrun ni'mah, mensyukuri nikmat. Yang kedua was-sabru 'alal bala, sabar terhadap ujian. Yang ketiga wat-taubatu minadz-dzambi, taubat dari dosa. Masya Allah. Ini dibawakan dalam kitab Al-Wabilus Shayyib pada halaman yang ke-11. Dalam kitab Al-Wabilus Shayyib halaman yang ke-11. Maka dalam ungkapan yang lain beliau rahimahullahu taala menyebutkan, ya, idza batuliya sabara, ketika seorang diuji dia bersabar, wa idza adznaba istaghfara, kalau dia berdosa dia bertaubat, wa idz u'tiya syakara, kalau diberi dia bersyukur. Dzaka unwanu falahil mar'i wa sa'adatu, dzaka unwanu falahil mar'i wa sa'adati, itulah tanda kebahagiaan seseorang dan keberuntungan seseorang. Jadi sabar terhadap ujian dan bencana ini tanda bahagia. Nah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita kesabaran para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena sabar ini mesti latihan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yatasabbar yusabbiruhullah." Siapa yang belajar sabar, Allah berikan dia kesabaran. Jadi sabar itu bisa dipelajari. Kelembutan juga bisa dipelajari. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan taufik. Itu saja fawaid yang bisa kita ambil. Berapa faedahnya, Bang? 6. Alhamdulillah. Saya kira dia padam tadi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita akan mengambil beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Baik. Apakah maksud Allah tidak membani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya? Apakah ujian dan cobaan? Iya, termasuk. Ujian dan cobaan itu Allah tidak akan bebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, nggak mungkin dibebani oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan saja urusan ibadah, beban, ya praktek ibadah, tidak mampu berdiri, duduk, enggak. Segi ujian pun Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kan tadi disebutkan yubtalar rajul ala hasabi dini. Seorang itu diuji sesuai dengan kadar iman dan agamanya. Wallahu ta'ala ala wa ala. Baik, silakan ada pertanyaan para hadirin. Sol dulu dengan luah. Kasih dia mic-nya Haji Mardi. Ada mic ini Sol. Jelas Ustaz, sabaran dan bersyukur sudah dijelaskan. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang Ustaz, cara kita ini kan sabar dan syukur pegawai hati Ustaz. Baik. Terus cara kita bersyukur sekarang Ustaz, ada nggak kiat-kiatnya cara kita bersyukur itu Ustaz? Baik. Apakah ada cara kita bersyukur? Ada, kenapa enggak ada? Asyukru mabniun ala thalathati arkan. Syukur itu dibangun atas 3 pondasi. Al-lisan mengucapkan alhamdulillah, hati mengakui nikmat ini datangnya dari Allah,
anggota badan, jangan dipakai maksiat nikmat itu. Itulah cara orang bersyukur. Maka disebut oleh para ulama kita, apa itu syukur? Asyukur huwa ta'atul mun'im. Syukur itu mentaati sang pemberi nikmat. Cuma kadar kita berbeda-beda. Apa dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, alhamiduna Allah ala thalathi tabaqat. Yang memuji Allah itu ada 3 tingkatan. Adnahum paling rendah, hamdul wajib. Yang memuji Allah pada saat yang wajib saja, yaitu apa? Waktu sholat membaca Al-Fatihah. Ndek na sholat nilul alhamdulillah. Ya, kalau nggak sholat nggak pernah bilang alhamdulillah. Ini derajat paling rendah. Wa awsatum yang paling tengah, alhamdulillah Allah azza wa jalla ala uqaiba amalin syuri'a fihi alhamd. Yang memuji Allah setelah amalan-amalan disyariatkan memuji Allah. Habis makan, alhamdulillah. Habis minum, alhamdulillah. Habis bersin, alhamdulillah. Yang paling tinggi, alhamdulillah ala kulli hal. Yang memuji Allah setiap saat, tanpa angin, tanpa hujan, alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah sebabnya dinamakan Nabi Allah Daud abdan, karena selalu memuji Allah setiap saat. Jelas? Allah taala ala wa ala. Baik, silakan, ada yang lain ingin bertanya? Gobang dulu nih. Izin boleh dua Ustaz. Saya wah. Masalah hujan dan sabaran ini Ustaz. 2. 1. Dulu Ustaz, sebelum kita mengenal sunnah itu sepakat nak utang sipulan Ustaz. Nah setelah mengenal sunnahnya, orang macam ya guna. Pertanyaan nanti kita membangun harimau yang sedang tidur namanya Ustaz. Nih, nih. Ulangin Bang. Secara hitung-hitungan matematika ya Ustaz. Kan orang yang alim itu banyak ujiannya. Karena sedikit ujian dan dia ketemu jadi dengan pasir kali kan Ustaz. La ilaha illallah. Ini berubah pertanyaan ini. Baik. Yang nomor 2 saja berkualitas, yang pertama nggak ada kualitasnya tuh. Kan orang alim kan besar ujiannya katanya. Bagaimana? Nggak usah kita jadi orang alim sudah supaya nggak banyak ujiannya. Ya. Boleh, tetapi siap neraka. Nah, inilah dia. Maka lihat para jamaah, ketika dibawakan dalam Riyadhus Shalihin, datang seorang wanita hitam kepada Nabi SAW. Dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, aku ini terkena sorak, kerasukan. Tolong doakan aku supaya Allah Azza wa Jalla menyembuhkan diriku. Ya Rasulullah. Nabi mengatakan, in syi'ti da'autu laki, kalau engkau mau aku doakan supaya sembuh. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah, dan engkau apabila engkau mau, engkau sabar saja masuk surga. Apa kata wanita? Anda usah sudah aku sembuh, biar aku sabar saja sudah. Dengar orang ini, supaya aku masuk surga. Tapi sayang Rasulullah, kalau lagi kerasukan itu auratku terbuka. Ini saja saya doakan supaya auratmu tidak terbuka. Saya tidak doakan engkau sembuh, karena engkau pilih diuji masuk surga. Nah ini obang nih, dia mau lebih baik kita pasek aja katanya, biar tidak banyak ujian kita. Betul, tidak banyak di dunia neraka, tapi diam di neraka. Nah uji itu Ustaz. Pilihan wah. Jelas apa? Jelas. Barakallah. Kak Dahlin, kasih mic-nya Dahlin. Aduh nih. Enggak Dahlin. Belum bisa? Nah, masalah musibah kematian. Jadi arah kena mati di kembali. Jadi kan kita kematian. Jadi banyak sorak itu Ustaz. Bersorak sore? Sorak. Oh, teriak. Sampai bajunya diberek. Oh, bajunya diberek. Terus aku negurnya. Dia nanti kita kamu sini nih. Ini pakaian dengan luar Islam ini kita. La ilaha illallah. Kan ya
di tanah. Dari pertanyaan ini, dia kena salah si menoa punya si pek nabi nengok. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man syaqqal juyub wa darbal khudud." Bukan termasuk bagian golongan kami yang merobek-robek bajunya dan memukul-mukul pipinya ketika musibah. Justru itu perbuatannya jahiliyah. Wan naihatu idza lam tatub, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita yang meratap apabila mereka tidak bertaubat, maka Allah berikan dia pakaian terbuat dari aspal. Kenapa dikasih aspal dia? Kemudian ditutup dengan direk menjarab, baju besi yang terbuat dari jarab, ya, tembaga tersebut, supaya semakin panas kulitnya dengan neraka itu dan semakin menyala. Karena ter itu atau aspal itu dibakar kan nyala ya. Nah itu sebabnya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla bagi wanita yang teriak-teriak seperti itu. Jadi mesti dikasih nasihat. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, idza hadartumul marid awil janazah fala taqulu illa khaira. Ketika menghadiri jenazah jangan ucapkan kecuali yang baik-baik, karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jelas dah, Lin? Jelas. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair. Mantapkan dulu di belakang. Baik, sebelum sampai mic-nya, bismillah, kalau sabar dalam musibah bisa menggugurkan dosa. Pertanyaannya, apakah bersyukur mendapat nikmat juga menggugurkan dosa? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "At-ta'imus syakir bimanzilati sha'imis sabir." Yang makan dan bersyukur sama kedudukannya orang yang seperti orang berpuasa dan bersabar. Nah, kalau itu kebaikan, ya, kebaikan itu bisa menghapus dosa, bisa juga menaikkan derajat. Wallahu ta'ala ala wa ala. Mantap. Wa fiik barakallah. Apa sikap kita? Ayo. Allah menguji kita dengan kehilangan orang yang kita cintai. Ya Allah. Misalnya anak kita berbuta Bagaimana sikap kita? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ya, man usiba bi musibatin falyatadzakkar musibati. Siapa yang ditimpa dengan suatu musibah, jangan lupa musibah kematianku. Karena musibah kematian Nabi itu musibah terbesar. Karena begitu Nabi wafat, dunia ini gelap sudah. Tidak ada musibah lebih besar dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Bakar sendiri, ketika Nabi berisyarat dia akan dicabut nyawanya oleh Allah, Abu Bakar mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ibu dan bapakku menjadi tebusan. Lebih baik ibu bapakku mati duluan ketimbang ya Rasulullah. Jadi ketika kita mendapat ujian dan cobaan, anak kita hilang, bapak kita hilang, ingat lebih besar lagi hilangnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mencari solusi berobat dalam mendapat musibah bukan dari bentuk sabar? Itu bagian dari sabar dan bentuk dari tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Adakah doa istighfar khusus atas ujian kesabaran yang sempat tidak bisa kita lewati, yakni pada saat pukulan pertama? Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan Ummu Salamah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini diantara zikir yang kita baca. Allah ta'ala ala wa ala. Abu Sayyaf. Baik, nanti nunggu mic ini. Kasih mic dulu sebelum sampai. Apakah anak yang soleh juga mendatangkan kebaikan bagi akhirat atau di akhirat untuk kakek neneknya? Kenapa enggak? Ya, jadi dari bawah naik ke atas. Kenapa tidak? Ini masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bistighfari waladika min ba'di, karena permintaan ampun anakmu sesudah. Allah taala ala wa. Lanjut Abu. Alam nasrah laka sadraka. Nah, pertanyaan niki, la ilaha illallah. Nah, yang dicintakan kepada ilmu. Nah, apa ilmu atau dicintakan?
Apa katanya Abu nih dulu? Alam nasrah laka sadrak La ilaha illallah. Alam nashrah laka sadrak. Terus wa wada'na anka wizrak. apa pertanyaannya terus? Ya pertanyaannya niki yang sebagai dia menciptakan dengan berilmu. Nah, Baik. Apakah bisa masuk ya orang itu dijadikan cinta dalam ilmu atau cinta terhadap ilmu agama dengan ayat yang tadi alam nashrah laka sadrak? Kenapa tidak? Ketika Allah Azza wa Jalla lapangkan dada orang untuk mencintai ilmu, berarti ini orang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ya, luar biasa ya pendalilannya jauh. Karena ulama tafsir menyebutkan tentang alam nasyrah laka sadrak, ay alam nuwassi ayuhan nabi laka sadrak li syara'id din. Bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad untuk syariat ini? Jelas Abu? jelas. Lanjut. Innallah ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Oh, ini nyambung kali ini. Sesungguh-sungguh orang bersabar. Apa? Sesungguhnya Allah Sesungguh-sungguhnya Allah bersabar. Sabar. Nah, apakah dia pertanyaan orang sombong dia kalau tidak sabar? Dina muni dengan innallah ma'as sabirin. Oh, ya namanya orang sombong bagaimana mau sabar? Karena sombong itu menafikan kesabaran. Jelas menafikan kesabaran. Karena orang yang kibir telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam batarul haq wa ghamtun nas, meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Maka otomatis enggak ada sabarnya. Ketika orang sabar maka dia tawadhu, menerima kebenaran, menghormati orang lain. Sedangkan salah satu bagian sabar sabrun fi ta'atillah, sabar berbuat ketaatan. Sabar meninggalkan maksiat. Sedangkan sombong itu maksiat apa tidak? Maksiat. Bahkan maksiatnya iblis. Aba wastakbar. Enggan sombong. Jelas Abu? Jelas. Baik. Apakah musibah kesusahan yang terjadi karena perbuatan diri sendiri? Bisa iya. Ya. Karena wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, apa yang menimpamu dari keburukan itu datang karena ulahmu sendiri dan dosa. Wallahu taala ala wa ala. Bagaimana bisa selalu sabar dan husnudzon dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala? Karena terkadang apa yang tidak kita sukai ternyata baik. Inilah yang pentingnya kita belajar tentang takdir. Karena takdir ini akan membuat kita sabar. Kalau kita tidak belajar takdir, nggak mungkin kita sabar para jemaah. Sebab apa? Semua perbuatan Allah di baliknya itu ada kebaikan. Apalagi terhadap orang beriman yang sudah barang pasti. Saya kira demikian. Nanti malam kita sambung di At-Taqwa fi Situr insyaallah taala, membangun istana di surga bagian yang ke-11 insyaallah. Aqulu qouli hadza subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati Pak Mansur.